Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, the messenger of God sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh jiwa dan raga yang hadir di sini hari ini. Terima kasih kepada jajaran partner, kru dan cast yang bersama-sama melahirkan karya film Gundik ini. Film ini bukan tentang saya, tapi dari sebuah mimpi tentang kegelisahan saya, tentang kita semua. Film ini saya persembahkan untuk sebuah negara yang masih terjajah. Sudah lebih dari 70 tahun, rakyatnya hidup tersiksa, terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sementara banyak dari kita dan hampir semua pemimpin dunia hanya melihat dan takut untuk berbuat sesuatu yang nyata. Negara tersebut bernama Palestina. Sebuah genosida terus terjadi hanya karena sebuah ilusi dari kebahagiaan bernama kekayaan dan kekuasaan. Hari ini untuk sejenak, saya mengajak semua yang berada di ruangan ini untuk mengingat sesuatu yang nyata, dan mari kita berdoa bersama. Mendoakan ratusan ribu bahkan jutaan jiwa yang telah gugur menjadi korban kejahatan perang di seluruh dunia, mulai dari diambil alihnya benua Amerika sampai suatu waktu di Nusantara hingga kini di Palestina. Kita doakan semoga mereka yang telah gugur bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan mereka yang masih berjuang bisa merdeka dan mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kita nikmati di sini. Kita doakan juga semoga jiwa dan pikiran kita bisa merdeka, tidak terjajah oleh keserakahan dan kebahagiaan semu bernama gold and glory dan genocide untuk berhenti dan tak terjadi lagi. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Dari film ini murni datang dari saya pribadi, dan segala yang baik hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui hasil kerja keras tim work kami dan sahabat-sahabat kami, para profesional yang berdiri di samping kanan kiri saya. Dengan ini kami persembahkan film Gundik. Selamat menyaksikan. Partner dari Makara Production dan Rumi Entertainment serta Raw Entertainment. Oke, ini kan kayak udah pertama, terus juga jadi penulis, sutradara, dan juga produser. Nah, itu ada bedanya nggak? Biasanya kan sutradarain, menulis juga. Nah, ini sekaligus juga jadi produser. Ceritain dong susahnya apa atau ada tantangan baru lagi nggak? Iya, jadi kan sekarang ini lagi udah ngetren ya. Jadi para komika pada jadi sutradara ya kan. Iya bukan begitu Mas Arif. Para komika pada jadi sutradara ya kan. Terus para pemain sekarang jadi sutradara semua. Jadi kayak saya, aduh kayak sutradara udah jobnya udah makin menipis nih kan, makin banyak saingannya gitu kan. Jadi saya harus mencari sesuatu yang baru lah gitu kan. Jadi adalah coba-coba jadi produser, semoga bisa berhasil dan sesuai dengan apa yang saya impikan, keluarga kita impikan, dan ayah saya legasikan ke saya dan ke kita sekeluarga gitu deh. Iya, baik. Ini katanya juga sempat ada nanya ke penonton di sini, ya ke wartawan yang di sini ngomongin soal diimpikan, tapi penasaran juga. Pernah dengar katanya film Gundik ini terinspirasinya atau dapat ide besarnya itu dari mimpi. Itu benar nggak itu? Ini serem juga ya kalau mimpi. Ya, jadi saya pernah cerita, saya pernah bermimpi datang ke sebuah tempat di pinggir pantai, ke sebuah rumah, terus sama teman-teman saya, terus kita obrak-abrik ke rumahnya, kita main-main di sana. Terus pas di sana saya nemuin buntut ular, saya tarik buntutnya. Ternyata ular itu panjang, lilingin karang di bukit pinggir pantai itu. Ternyata ujungnya itu ya cewek gitu kan, ngeliatin saya kayak bete banget gitu kan. Nah ini saya langsung, wah ini Nilor Kidul gitu. Nah itu yang ada di benak saya terus selama bertahun-tahun. Kayak mimpi itu sekitar tahun 2007-an deh, 2007 atau 2010-an gitu. Jadi 2007 atau 2010-11an. Terus mimpi itu stuck aja di saya gitu kan. Kayak one day saya harus membuat film ini nih tentang Nilor Kidul gitu. Saya mencari, berkontemplasi dan segala macam, journey-nya membawa sampai akhirnya ke titik ini gitu kan. Dari situ sih awalnya. Dari mimpi ya. Itu udah inget nggak pas kapan tuh tepatnya? Udah lama banget nggak? Tepatnya pas saya sama teman-teman, dulu kan kita sering road tripan ya. Di jalan kita road tripan, terus istilahnya kalau orang Jawa atau orang ya kita lah gitu ya, pertemanan, persahabatan dan pengajian bareng, kita melakukan rapaktilas gitu kan. Jadi mengunjungi makam-makam dari ujung ke ujung. Kayak pada saat itu kita lagi melewati daerah Yogyakarta, dari Jawa Tengah gitu loh. Terus
ya mimpinya di situ. Terus itu udah lama banget sebelumnya stuck di sini gitu. Terus habis itu dapat ide-ide yang lain masuk, ya apalagi tentang soal si Gundik ini semuanya akhirnya berkorelasi. Oh ini ternyata harus tentang itu gitu. Jadi kalau secara timeline tuh nggak linear sebenarnya kan di kepala saya kan. Tetap akhirnya nyatunya di sini. Oke. Mungkin untuk konfirmasi nanya ke sebelahnya, Bang Arif. Coba boleh dijelasin nggak soal karakter dari Mas Otto itu gimana sih sebenarnya terakhirnya itu? Boleh gak diceritakan gitu? Atau yang dirasain deh, kira-kira tuh gimana tuh? Kemana tuh? Pada nonton semua kan? Udah. Tapi kan masih menggantung tuh kayaknya tuh untuk film Gundik 2 sih kayaknya ya. Iya. Sebenarnya sih film pertama karena Angginya nulis sendiri, terus nyutradarin sendiri, memproduserin sendiri. Ya. Saya pikir berarti Anggi bisa mengeluarkan semua apa yang dia mau kan ketika dia itu semuanya sih dia lakukan sendiri gitu. Saya pikir ini akan menjadi sebuah film yang Anggi banget pada akhirnya kan kayak gitu. Jadi ya udah, ketika saya baca skripnya juga ini sangat-sangat fresh dan sangat menarik ya. Kan maksudnya horror, terus ada haze-nya, terus ditambah bumbu komedi sedikit. Something sih buat saya. Terus kalau menjadi executive producer gimana rasanya, Mas? Saya pikir kalau bisnis gitu ya, sebelumnya saya banyak bisnis di tempat yang lain gitu, cuman karena emang bukan kerjaannya dan cuma naruh duit doang gitu, biasanya berantakan. Jadi saya pikir apa yang saya sudah kerjakan bertahun-tahun ya mungkin saya harus di situ juga kali bisnisnya. Jadi ya saya pikir ya udah ya chip in di film ini. Jadi saya juga ikut kerja di situ juga, segala macam di situ juga. Jadi emang nggak, ya mungkin itu benernya seperti itu gitu. Baik, ini kita coba, tadi udah kita ngobrol sama Mas Anggi Barat, tadi ngobrol lagi sama Mas Agus juga. Nah kita coba kenalan satu-satu dulu ya untuk semua. Itu lumayan susah juga ya, ceritain dong kenalan dulu, terus mungkin jadi apa tadi, terus pengalamannya Bu. Halo semuanya, aku Zara Ketsilano Bangun. Aku yang sebagai Zio kecil. Selama syuting sih, waktu kayak jadi cewek gitu, awalnya malu, tapi demi acting harus dibiarin aja gitu. Kemurangan dulu dong. Biasa lagi. Udah lagi? Oke, terima kasih. Boleh kita share. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya sore ini. Saya Foni Anggraini. Peran saya di film ini adalah sebagai ibunya Baim. Di sini sih saya supporting aja, tapi saya ingin mengucapkan selamat kepada UBF, kepada Umbara Brothers Film untuk film pertamanya Mas Anggi. Terima kasih sudah ngajak saya di proyek ini. Ini berarti proyek ke-8 saya bekerja sama dengan UBF. Ya kalau dapat gelas tuh udah banyak banget ya. Piring, gelas, payung semua ya Mas. Jadi selalu menyenangkan bekerja sama dengan UBF. Terima kasih Mas Anggi, Mas Bonti, Kak Bonda dan semuanya. Kembali kasih Mbak Foni. Luar biasa. Boleh selanjutnya Ibu. Selamat sore teman-teman wartawan. Kemarin ada yang lain lagi, tapi sekarang saya di sini jadi pelengkap penderita ya. Udah nonton kan? Dan cita-cita Mas Danu, almarhum bapaknya Mas Anggi, yaitu sahabat saya, tercapai. Sukses Anggi. Boleh juga produser. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, saya di sini dapat 60 scene dan semuanya 61 scene dan semuanya dijadikan saya sebagai makhluk halus oleh Pak Anggi. Enggak kelihatan Jadi makhluk halus di film ini ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Bro Anggi yang kerjasamanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadri Budiman. Saya di sini sebagai eksekutif produser dan kebetulan dengan Mas Bonti juga. Di sini sebenarnya ada yang menarik sih pada saat kita pertama kali ketemu Mas Anggi gitu. Jadi pada saat waktu itu Makara sedang mengadakan persiapan mencari sutradara, director. Berjalannya waktu ternyata Mas Anggi malah jualan sama kita. Ternyata saya mencari malah kita dicari, jadi kita kebeli juga dan jadi di situ akhirnya kita berkolaborasi ya Mas ya.
dari Makara maupun dari Umbara Brothers dan Rupi juga. Ya semoga harapannya film Gundik ini sukses menjadi box office. Terima kasih teman-teman media, wartawan, semua para cast di sini yang sudah mensupport dari produksi Gundik ini dan akan tayang di tanggal 22 Mei mendatang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonti, sebagai salah satu dari 3 Umbara Brothers ini yang paling nggak punya kontribusi di film Gundik. Karena bertepatan dengan saya waktu itu lagi ada job di luar kantor lagi. Ya, itu kontribusi saya tuh satu nemenin Anggi sama lo nemenin kartu satu hari itu, satu malam itu aja. Tapi terus terang yang membanggakan dari film ini adalah buat saya akhirnya kita bisa bekerja dengan sistem yang kita buat sendiri yang Bismillah akan capai cita-cita kami dari dulu, yaitu adil ke kru dan pemain. Di sini pertama kali kita tidak lagi sebagai production service, tapi kita memang memproduksi film ini sendiri. Bismillah, mudah-mudahan kedepannya akan bisa better. Amin. Sebelum itu, aku salah dikit, kita kedatangan sudah kehadiran Living Legend kita. Asik banget ya. Silakan Cakep Om Gio. lagi. Assalamualaikum, selamat sore, terima kasih semua sudah hadir. Tolong direview yang keren-keren ya. Aman, Om Gio. Kita penonton. Amin. 8,3. Oh, 8,3. Naik haji saya di situ. Terima kasih. Udah mau ngapain lagi, mau ngapain? Anda siapa? Saya jadi jenderal, mempunyai partai biru. Ada adegan apa di sini? Adegannya saya diperkosa. Kayaknya kayak gitu tadi Om, kayaknya ya. Saya diperkosa oleh syaitan. Iya, nggak enak rasanya. Nah, jagoannya kemana nggak ada ya? Masih dikawal Rider. Gitu deh pokoknya, nggak enak, nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun dari, maksudnya nggak bisa bangun dari nggak susah dirinya. Ya terima kasih itu aja. Ya, yang banyak. Ya, tepuk tangan dulu Bang Om Tio. Lanjut ke Bang Dian Sidik.